Beberapa dari kami menanyakan keberadaannya lewat chat grup, tapi nggak ada tanggapan dari Restu. Berkali-kali gue telepon, tapi nggak ada respon. Lasin WA-nya juga menunjukkan kalau dia online terakhir pukul 1 pagi. Apa mungkin dia masih tidur? Ah, nggak asik banget nih orang. Kita semua mulai jengkel, resah dan gelisah saat detik-detik terakhir kereta akan berangkat meninggalkan kota Jakarta. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman mendaki Gunung Semeru, di mana dalam pendakian tersebut terdapat sumpah dan janji dari seorang teman yang ingin sekali mendaki Gunung Semeru. Tapi saat hari H, temannya ini malah gak ada kabar dan gagal untuk mendaki. Sampai dalam sepanjang pendakian ini, ada yang terasa aneh. Seperti ada satu sesosok pendaki yang selalu mengikuti pendakian tersebut. Tapi, identitas pendaki ini masih menjadi misteri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti video terbaru dari kami. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Bisa juga dengan ditemani kopi dan cemilan. Dan selamat mendengarkan. Mahameru. Pendaki mana sih yang gak pengen menginjakan kakinya di gunung ini? Entah itu pemula, menengah, atau bahkan yang expert sekalipun. Termasuk aku, dan salah satu temanku yang bernama Restu. Aku dan Restu sudah beberapa kali naik bareng. Dan menurutku, Restu itu orangnya asik, care, ambisius, dan sangat humoris. Setiap pendakian yang melibatkannya selalu saja pecah oleh candaan dan tingkah konyolnya. Gunung ini adalah impiannya Restu. Dia sudah mengidam-ngidamkan dari sejak lama. Dan bahkan, dia seringkali berucap, Gunung Semeru adalah gunung terakhir yang harus dan wajib aku kunjungi. Pada bulan Maret 2018, setelah pulang dari Gunung Slamet, Restu langsung mengusulkan dan mengajakku beserta teman-teman yang lain untuk melakukan pendakian ke Gunung Semeru ini. Beneran itu? Tanya aku untuk meyakinkannya. Iyalah beneran. Gimana Kui? Gimana? Jawab dia. Berarti habis ini lu pensiun dong? Kan ini gunung terakhir lu. Kata aku lagi. Ya gak apa-apa, mumpung ada umur. Daripada gue keburu mati, tapi belum kesana kan nanti malah arwahnya jadi penasaran. Kalian mau nanti gue cekik satu-satu? Hahaha. Jawab dia sambil bercanda. Hus, sembarangan lu kalau ngomong. Ucap Aldo mengingatkan Restu, yang memang kalau ngomong ceplas-ceplos. Setelah melakukan permusyawarahan yang lumayan panjang, akhirnya kita berdelapan sepakat akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru di bulan Mei 2018. Lantas Aldo langsung melakukan registrasi online. Dia mendaftarkan semua anggota tim yang nanti akan ikut untuk melakukan pendakian ini. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Kita jajan berkumpul di stasiun, Pasar Senen, jam 2 siang. Satu persatu anggota tim mulai berdatangan. Kami bertujuh sudah berkumpul di stasiun. Tinggal menunggu satu orang lagi yang belum datang, yaitu Restu. Beberapa dari kami menanyakan keberadaannya lewat chat grup, tapi gak ada tanggapan dari Restu. Berkali-kali gue telepon, tapi gak ada respon. Lasin WA-nya juga menunjukkan kalau dia online terakhir pukul 1 pagi. Apa mungkin dia masih tidur? Ah, gak asik banget nih orang. Kita semua mulai jengkel, resah dan gelisah
Saat detik-detik terakhir kereta akan berangkat, meninggalkan kota Jakarta. Duh, kemana nih si Restu? Dan dengan berat hati, akhirnya kami berangkat pergi, meninggalkan Restu yang entah di mana. Sempat sedih saat melihat kursi Restu di sebelah kosong. Tapi ya mau gimana lagi. Dan setibanya di kota Malang, kami masih mencoba untuk menghubungi Restu, yang saat itu masih belum ada kabar. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Hari itu pun di Ranupani padat banget. Emang lagi rame-ramenya mau naik. Kita kebagian ikut briefing jam 2-an. Dan beres pas azan asar. Kita putuskan untuk sholat dulu dan makan, habis itu langsung start naik. Di sepanjang jalur, kondisi lumayan padat merayap. Celotehan dan candaan kerap terdengar dari pendaki lain yang langsung membuat kami semua ikut tertawa mendengarnya. Hal ini mengingatkan kami pada sosok Restu. Coba kalau ada Restu, pasti langsung dibalas candaan mereka. Sampai pos 2, kondisi udah gelap. Kita istirahat bentar, lalu lanjut jalan lagi. Keanehan mulai kerasa saat kami berada di sekitar jembatan merah. Waktu itu posisi aku adalah ketiga dari belakang. Di belakang aku ada Mamat sama Sinchan. Kondisi jalur yang sebelumnya ramai banget. Tapi kini cuma tim kami doang. Rombongan lain gak kelihatan sama sekali. Pas begitu aku sampai di jembatan merah, aku lihat di ujung jembatan ada seorang cewek lagi berdiri menatap ke arah jurang. Pakaiannya sama kayak pendaki umumnya. Tapi pas tim kita yang jalan di depan lewat, ternyata mereka jalan nembus ke badan cewek itu. Aku langsung kaget. Badanku gemeteran. Awalnya aku sedikit gak percaya. Mungkin aja aku salah lihat. Tapi ternyata kejadian itu aku lihat 2 kali. Pertama Aldo. Dan yang kedua Niken juga nembus. Kakiku mendadak terasa berat banget untuk melangkah. Dan keringat dingin mulai bercucuran. Sepertinya Mama tahu apa yang aku alamin. Kemudian Mama jalan di samping aku dan bilang, "Baca doa, jangan lihat kiri kanan, fokus jalan aja." Aku pun nurut, dan aku jalan nunduk sambil megangin Mamat yang ada di sebelah kananku. Dan saat aku lagi jalan, aku ngeliat ada kaki pendaki lain yang jalan barengku di sebelah kiri. Jadi, aku kayak dikawal gitu, kanan kirinya. Awalnya aku kira itu Sinchan, tapi lama-lama aku sadar. Celana sama sepatu yang dipakai jelas-jelas menandakan kalau itu bukan Sinchan. Akhirnya aku coba noleh ke kiri buat mastiin siapa pendaki itu. Dan anjir, tepat saat aku noleh, ternyata pendaki itu hilang. Padahal jelas banget, tadi aku ngeliat kakinya jalan beriringan sama aku. Mamat bilang lagi ke aku dengan nada agak tinggi, "Udah dibilangin jangan lihat kiri kanan, bandel banget sih." Tadinya aku mau nangis, tapi aku gak mau yang lain jadi khawatir atau takut. Akhirnya aku coba berdoa aja dalam hati. Nyampe di pos 3, kita istirahat lagi. Di situ, Diana nanyain kenapa aku diam aja. Tapi aku jawab gak apa-apa. Emang semenjak kejadian itu, aku diam terus, gak mau ngomong. Sebenarnya aku lagi baca-baca doa dalam hati. Karena aku masih ngerasa kalau sosok itu masih ada ngikutin aku. Dan di pos 3 ini, gak ada orang lain selain rombongan kami. Aneh memang. Padahal tadi, pas awal di jalur tuh penuh banget sama pendaki. Setelah 10 menit istirahat, kita lanjut jalan lagi. Dan di pertengahan jalan, aku dengar ada suara orang lagi ngomong. Aku pikir itu salah satu dari rombongan kami. Tapi pas aku tanya, ternyata gak ada yang ngomong waktu itu. Kemudian,
Gak lama suara itu ada lagi. Mamat bilang kalau itu adalah suara orang yang udah nyampe di Rakum. Awalnya aku percaya dan seneng. Berarti Rakum udah deket. Rakum itu Ranukumbolo ya. Tapi aku akhirnya mikir, dari mana Mama tahu? Sedangkan dia aja baru pertama kali kesini. Aku langsung nanya ke Aldo, yang notabene dia udah pernah kesini. Duh, emang Rakum udah deket ya? Lumayan deket, jawab Aldo. Aku tahu, lumayan maksudnya itu sebenarnya masih jauh. Aku udah mulai lemas banget tuh malam itu. Kakiku udah pegel dan gak sengaja kesandung akar. Lalu aku jatuh terperosok. Dan kemudian Mamat nolongin aku berdua sama pendaki lain yang kebetulan lewat. Setelah aku bilang makasih, kemudian pendaki itu lanjut jalan menuju Rakum. Aku liatin dari belakang. Gak tahu kenapa, perasaan aku langsung merinding. Dan pas kami istirahat kemudian, aku bahas kejadian aku yang terperosok ke teman-teman yang lain. Tapi, kata teman-teman yang jalan di depan, katanya dari sejak pos 2 itu, gak ada sama sekali pendaki yang nyusul lewatin kita. Sebenarnya aku takut banget. Tapi akhirnya aku ambil sikap bodo amat. Aku udah terlalu capek dan pingin cepet sampai. Pingin cepet sampai Rakum. Pingin istirahat, udah itu doang. Dan ternyata Rakumnya sih udah ada di pinggir kiri kita. Tapi tempat campnya itu masih jauh banget. Akhirnya jam 11 malam kita nyampe di Rakum. Aku cuma makan roti sama teh manis. Habis itu langsung tidur. Singkat cerita, akhirnya kami mulai summit attack. Sepanjang perjalanan summit, aku perhatiin ada seorang pendaki yang tingkahnya agak aneh. Posisi dia di belakang kami. Saat kami istirahat, dia juga ikut istirahat. Saat kami jalan, dia juga ikut jalan. Disuruh duluan juga dia gak mau. Pokoknya kayak yang sengaja ngikutin kita. Aku penasaran, pingin tahu mukanya. Tapi pas aku sorot mukanya pakai senter, dia ngelak terus. Dan pas sudah deket puncaknya, kami istirahat lagi. Dan ternyata pendaki itu udah gak ada. Kami gak tahu kapan dia pergi. Mungkin balik lagi turun saat kami jalan tadi. Setelah bersusah payah selama 7 jam, alhamdulillah, akhirnya kami semua sampai di puncak. Aku sendiri ngerasa bersyukur banget bisa nyampe ke sini. Karena selama perjalanan untuk sampai di titik ini, butuh perjuangan banget. Tangis haru langsung mulap saat itu. Dan seketika, aku jadi inget Restu. Ini adalah gunung yang dia impikan selama ini. Harusnya sekarang dia ada di sini bersama kami. Kemudian, dari rombongan pendaki lain yang baru nyampe puncak, aku lihat ada Restu di sana. Restu berdiri beberapa meter di depan aku, sambil senyum kepadaku. Dia pakai baju warna hitam, dengan kemeja flanel kotak-kotak warna hijau tua, celana PDL warna coklat, dan sepatu merek warna hitam garis putih yang masih kelihatan kinclong. Saat itu aku langsung berdiri dan nyamperin dia. Ternyata lu kesini? Sama siapa? Anjay, kemeja baru, sepatu baru nih. Begitu kataku, sambil godain dia. Tapi Restu saat itu diem aja. Yang awalnya senyum, kini dia natap aku dengan ekspresi sedih. Aku ajak buat gabung sama anak-anak, tapi dia nolak. Dan akhirnya, aku teriak bilang ke Aldo, Dok, ini Restu Dok. Ternyata dia juga ikut naik, kataku, sambil senyum-senyum. Tapi Aldo dan teman-teman yang lain tampak kebingungan saat denger aku bilang begitu. Mana woi? Istighfar lu Cak, kata Aldo sambil goyangin badan aku. Dan aku langsung sadar, ternyata di depanku gak ada siapa-siapa. Aku kaget dong, ini halu atau apa? Tapi barusan aku pegang badannya Restu, kerasa nyata banget. Di situ aku mulai heran, sebenarnya ada apa dengan Restu?
Dan aku langsung mikir saat itu, oh kayaknya aku gak asing dengan pakaian yang dipakai Restu tadi. Celana coklat sama sepatu. Celana coklat sama itu perasaan gue pernah lihat. Tapi di mana ya? Aku lupa lagi. Perjalanan turun alhamdulillah semua aman-aman saja. Sampai pas kami lewatin jembatan merah itu lagi, tiba-tiba aku diingetin sesuatu. Celana PDL warna coklat dan sepatu merek itu pernah aku lihat di sini. Itu adalah benda yang dipakai sama sosok pendaki yang kemarin jalan di samping kiri pas aku di jembatan ini. Di situ, aku langsung lari buru-buru meninggalkan jembatan itu. Akhirnya, pendakian kita beres. Dan alhamdulillah, kita semua selamat dan sehat. Meskipun kaki sama pundak begel-begel. Pas nyampe di Tumpang, kita kan cerita-cerita tuh. Ternyata, bukan cuman aku doang yang ngerasa aneh dalam pendakian ini. Aldo, pas di Rakum, dia mimpi summit bareng Restu. Mimpi biasa emang. Tapi anehnya, di Kalimati juga dia mimpi yang sama kayak kemarin di Rakum. Yang lain ngerasa bahwa tim kami itu jadi 8 orang. Kita nanya ke Mamat tentang kejadian aneh selama di gunung itu. Tapi, Mamat bilang, katanya dia akan cerita kalau udah nyampe Jakarta. Namun setelah dipaksa, akhirnya dia angkat bicara. Kata Mamat, emang kemarin naik itu, kita berdelapan sebenarnya. Awalnya Mamat nolak ketika makhluk itu ikut nemenin kita. Tapi makhluk itu tetap maksa. Auranya juga baik. Jadi, akhirnya Mamat ngebolehin. Sebagai pelengkap biar kita gak ganjil. Makhluk itu juga banyak nolongin kita selama perjalanan. Lalu aku nanya, makhluk itu asalnya dari mana? Apa emang penghuni sana? Lalu, kenapa dia nolongin kita? Makhluk itu bukan asli sana. Tapi sekarang dia tinggal di sana. Dia nolongin kita karena tiba-tiba mulut Mamat berhenti bicara. Karena apa, Mat? Tanya kami serempak. Karena gue ngerasa sekarang bukan saatnya gue untuk cerita. Nanti aja di Jakarta. Kata Mamat meyakinkan kami semua. FYI ya, Mamat ini orangnya punya kelebihan. Kayak indigo gitulah. Nyampe di stasiun Malang, sore jam 4-an. Aku langsung nyalain HP saat itu. Aku lihat chat WA yang aku kirim ke Restu sebelum berangkat. Ternyata dibalas 3 hari yang lalu. Dan saat aku baca, isi pesannya begini. Sorry kak, ini aku, adenya Restu. Mau ngabarin aja. Kalau Restu meninggal 2 hari yang lalu. Minta doanya aja ya kak. Seketika itu aku langsung panik. Antara percaya dan gak percaya. Aku langsung coba telepon dia. Tapi nomornya gak aktif. Dan teman-teman yang lain pun langsung pada kaget. Setelah baca pesan yang sama. Ternyata itulah yang membuat Restu gak pernah datang ke stasiun saat itu. Sayang sekali. Dia meninggal sebelum impiannya mendaki Gunung Semeru terwujud. Padahal kami semua tahu betapa besarnya keinginan dia terhadap gunung ini. 2 hari setelah kami kembali ke Jakarta, kami berkunjung ke kuburan Restu untuk mendoakannya. Dan akhirnya kami semua sadar bahwa sebenarnya dalam pendakian kemarin itu, Restu tetap ikut mendaki bersama kami. Dan Mamat cuma bilang, kayaknya gue gak usah cerita lagi. Kalian udah ngerti kan? Aku keinget lagi dengan kata-kata yang sering terlontar di mulutnya Restu. Gunung Semeru adalah gunung terakhir yang harus dan wajib aku kunjungi. Buatku, kata harus dan wajib pada kalimatnya tersebut menyiratkan sebuah ambisi yang harus dia capai. Tak peduli apakah dengan keadaan dia masih hidup ataupun dengan keadaan dia sudah meninggal. Sekian cerita ini. Terima kasih. Wassalam. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya.
Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.